Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kegiatan kita hari ini adalah podcast wawancara bersama 3 kepala sekolah di unit Yayasan Darul Mukmin. Baiklah, sebelumnya kita akan melakukan pengenalan terhadap ketiga kepsek kita ini. Kepada kepala sekolah SMPS Darul Mukmin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisandro. Alhamdulillah pada kali ini saya diberikan amanah sebagai kepala sekolah SMPIT Darul Mukmin. Selanjutnya pengenalan kepada kepala sekolah SDS Darul Mukmin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Okti Satriani, biasa disapa dengan Ibu Okti. Alhamdulillah saat ini saya diamanahi sebagai kepala sekolah di SDS 017 IT Darul Mukmin. Dan yang terakhir pengenalan kepala sekolah TK Darul Mukmin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Marlina Lubis. Alhamdulillah tahun ini saya diberi amanah menjadi Kepala TKIT Darul Mukmin. Di sini pengenalan kita terhadap kepala sekolah unit Yayasan Darul Mukmin kita. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu wawancara tentang PPDB. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kepala sekolah SMP, apa itu PPDB, Pak? Terima kasih pertanyaan dari Mbak Sofi. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa PPDB itu merupakan penerimaan peserta didik baru. Jadi memang untuk kita di sekolah ini pasti setiap tahunnya itu akan melaksanakan PPDB. Seperti itu jawabannya. Selanjutnya pertanyaan saya, apa aja nih keunggulan dari SMP Darul Mukmin? Oke, baik ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Memang di SMP IT Darul Mukmin kita memiliki beberapa kurikulum unggulan. Unggulan bagaimana nanti SMP IT Darul Mukmin memiliki cita-cita di akhir siswa belajar itu anak-anak kita mampu menghafal Al-Quran sebanyak 2 juz seperti itu. Dan selain itu juga kurikulum unggulan kita cukup lumayan banyak. Jadi siswa-siswa yang masuk nanti di SMP IT Darul Mukmin itu memiliki atau bisa memiliki atau semacam apa ya? Dia bisa memilih pilihan-pilihan kurikulum unggulan bahkan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat dari anak-anak. Seperti itu. Oke, dengan penjelasan Bapak ini tentang ekstrakurikuler itu, apakah semuanya ini terjalankan, Pak? Oke. Sudah tentu semua ini butuh perencanaan. Bagaimana kalau kita ketahui ya, mungkin bukan di SMP saja, bahkan di TKIT, SDIT itu memiliki beberapa kurikulum. Ada kurikulum nasional, ada kurikulum keislaman, dan bahkan di tahun ini kita itu sudah membuat kurikulum unggulan yang khas dari Darul Mukmin. Terima kasih kepada Bapak Trisandro, Kepala Sekolah SMP Darul Mukmin. Selanjutnya kita akan berbincang kepada Ibu Okti Satriani. Apa kebijakan Ibu sebagai kepala sekolah agar banyak yang berminat untuk calon peserta didik masuk ke sekolah Ibu? Agar
banyak yang berminat masuk ke khususnya ke SD maupun ke seluruh unit yang berada di Yayasan Darul Mukmin. Alhamdulillah Yayasan Darul Mukmin menurunkan sebuah program, yaitu memberikan subsidi bagi yang ingin menempuh pendidikan di Yayasan Darul Mukmin. Seperti gelombang pertama itu yayasan memberikan subsidi 30% dari total pembangunan. Masya Gelombang Allah. kedua 20% dan gelombang ketiga itu ada 10%. Adapun untuk tenggang waktunya itu, kalau gelombang pertama alhamdulillah kita sudah mulai seperti yang disebutkan oleh Kepala Sekolah SMP IT tadi, dari bulan Oktober sampai Desember. Kemudian gelombang keduanya itu dari bulan Januari sampai Maret, dan yang terakhir itu dari bulan April sampai Juni. Nah, dengan harapan mudah-mudahan kami ketiga unit ini di gelombang pertama sudah full semua, mudah-mudahan. Amin, Mohon amin. doanya. Insya Allah. Selanjutnya Bu, apa saja keunggulan dari SD IT Darul Mukmin ini Bu? Kalau keunggulan, sepertinya karena memang kita satu yayasan ya, insya Allah itu hampir sama. Kalau kami di SMP ada kurikulum nasional, di SD juga kita ada kurikulum nasional. Kemudian karena kita di jaringan sekolah Islam terpadu, kita juga ada kurikulum Islam terpadunya. Kemudian ada juga kurikulum unggulan atau kelas sentra atau ekstrakurikuler juga boleh, karena di situ anak-anak bisa mengikuti pelajarannya itu berdasarkan minat dan bakat yang mereka punya untuk mengembangkan skill diri lah, seperti itu. Baik. Bu Okti, Ya, bagaimana kita bisa mengetahui informasi terkait SD IT Darul Mukmin ini? Dari pendaftaran, apa saja yang diperlukan, itu kan pasti penting nih untuk orang tua calon peserta didik. ya. Jadi dari mana kita bisa mendapat informasi itu Bu? Bisa juga mengunjungi website Yayasan Darul Mukmin atau SDIT Darul Mukmin, atau bisa juga langsung datang ke sekolah kita. Insya Allah kami akan memberikan info yang detail terkait SDIT Darul Mukmin. Baik, terima kasih Iya, sama-sama, kepada Ibu Ibu. Okti Satriani. Baiklah, kita sudah mendengar nih jawaban dari Bapak Tisandro, Ibu Okti Satriani. Sekarang kita akan mendengar jawaban dari Ibu Dina Marliana Lubis. Menurut Ibu, apa itu PPDB? Oke, baik Mbak Fia, terima kasih. Jadi, apa itu PPDB? PPDB itu penerimaan peserta didik baru, yang mana ini adalah program yang rutin setiap tahun dilakukan oleh setiap sekolah, termasuk SID Darul Mukmin. Jadi kita setiap tahun ini lebih awal membuka PPDB dari sekolah lainnya. Gitu. Jadi kita berharap dengan kita membuka PPDB ini lebih awal, semoga kota yang kita harapkan di gelombang pertama itu sudah terpenuhi, begitu Ibu. Baik, untuk di TK Darul Mukmin ini Bu, pasti mempunyai keunggulan juga nih, seperti di SD, di SMP Darul Mukmin. Coba Ibu jelaskan sedikit lebih rinci keunggulan dari TK ini Bu. Baik Mbak Fia. Jadi di TK IT Darul Mukmin ini kita juga sama dengan SD dan SMP, karena kita adalah sekolah di bawah naungan jaringan sekolah Islam terpadu. Jadi pertama kurikulum yang kita gunakan itu juga dikombinasi dari kurikulum nasional, kurikulum JSIT, dan juga kurikulum keunggulan gitu. Jadi yang mana selain dari kurikulum itu juga tahun ini alhamdulillah TKIT dan SID Darul Mukmin khususnya kita semua sudah melakukan kurikulum merdeka berubah gitu. Jadi yang kedua, TKIT Darul Mukmin juga mempunyai pembelajaran dengan sistem sentra. Jadi sistem sentra ini kita menggunakan pembelajaran moving class. Jadi anak-anak itu lebih have fun karena setiap hari mereka belajar dengan kelas yang berbeda dan guru yang berbeda. Ini akan menghadirkan suasana belajar yang berbeda. Nah, selain itu juga di TKIT Darul Mukmin program unggulan kita adalah
penanaman karakter melalui pembiasaan, seperti mengucapkan 5 kata ajaib. Nah, ini kita biasakan kepada teman-teman kecil itu melalui pembiasaan seperti mengucapkan terima kasih, kata tolong, kata maaf, kata permisi, dan silahkan. Nah, selain itu juga ini adalah unggulan yang mana berkesinambungan dari TK, SD sampai ke SMP, yaitu program Hafiz. Nah, jadi kalau di TK itu dimulai dari 17 surah pendek yang nanti akan dilanjutkan di SD, dan nanti SD itu akan dilanjutkan di SMP, yang mana goalnya nanti di SMP kita harapkan 2 juz itu anak SID Darul Mukmin bisa mendapatkannya. Dan di TK juga kita tambah dengan menghafalkan Asmaul Husna melalui lagu dan gerakan. Gitu, Mbak Fia. Masya Allah, berarti memang sangat luar biasa ya Bu ya, setiap program yang dijalankan oleh Yayasan Darul Mukmin ini agar mengubah mindset siswa-siswa agar lebih keislamannya lagi tuh lebih meningkat gitu ya Bu ya. Benar Mbak Pia, jadi kita ini sangat berharap ayah bunda di luar sana yang ingin memasukkan anak-anaknya ke SID Darul Mukmin, itu kita sangat berharap itu dimulai dari TK. Iya. Jadi pembelajaran keislamannya itu benar-benar dapat karena sudah kita tanamkan dari TK, berkesinambungan ke SD, dan dikuatkan nanti di SMP-nya. Insya Gitu, Mbak Allah Fia. ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya nih Bu, Iya. program apa nih yang Ibu jalankan dari tahun ke tahun? Apakah ada perubahan atau program itu dikembangkan Bu? Ya, makasih Mbak Pia. Jadi tahun ini pembina kita Bapak Hasbi ingin lebih mengembangkan di TK ini, yang mana insya Allah di TK ini kita akan menghadirkan kelompok bermainnya dan tempat penitipan anak. Nah, ini harapan pembina kita yang mana insya Allah nanti akan launching di bulan Desember. Jadi semoga ini tidak ada halangan. Mohon doanya juga ayah bunda Insya hebat Allah. semua di luar sana. Program ini bisa berjalan. Jadi di tahun depan, tahun ajaran 2023-2024 itu TKIT Darul Mukmin sudah membersamai kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Gitu. Oke, terakhir Bu, di mana kita bisa mengetahui informasi terkait pendaftaran di TK Ibu? Oke Mbak Pia, jadi sama dengan SD tadi, salah satunya akses yang bisa ayah bunda hebat mencari informasi tentang PPDB itu pertama bisa di website Yayasan Darul Mukmin dan medsos TKIT, SDIT, dan SMPIT, dan melalui kontak person nanti yang akan kami berikan. Baik, terima kasih ya kepada Ibu Dina Marlina Lubis. Iya. Sangat luar biasa ya Ibu Bapak, jawabannya itu sangat memberikan semangat dan kesan yang menarik supaya setiap orang tua peserta didik ini atau calon peserta didik ini percaya akan menitipkan anak-anaknya di Yayasan Darul Mukmin ini insya Allah. Dan Ibu Bapak Kepala Sekolah yang hebat ini, saya ada satu pertanyaan terakhir dan penting sekali, berapa kuota untuk bisa masuk ke setiap unit Yayasan Darul Mukmin ini? Bisa dimulai dari Bapak Trisandro. Tapi mengenai kuota untuk tahun ini SMP itu hanya menerima sekitar 2 lokal. Jadi perlu kita ketahui ya Bapak Ibu yang di rumah juga, bahwa kita itu kelasnya sudah terpisah, ikhwan dan akhwat. Jadi satu kelas itu ikhwan sekitar 32 maksimal dan akhwatnya 32. Jadi Bapak Ibu yang di rumah itu kalau berkenan memasukkan anaknya di SMPIT, insya Allah itu terjamin, terjaga lah perilaku atau bergaul anak-anak akhwat atau yang kita sebut dengan perempuan ya, anak akhwat dan ikhwannya gitu, terjaga lah di SMPIT dan Mukmin, seperti itu. Ibu Okti. Terima kasih Mbak Fia. Alhamdulillah kalau kita untuk di SD ini kita menerima 3 kelas. 3 kelas. 3 lokal insya Allah.
Selanjutnya kepada Ibu Dina Marlina Lubis. Oke, makasih Mbak Tia. Untuk TK tahun ajaran 2023-2024 kita akan menerima kelompok B itu 3 kelas, kelompok A-nya 2 kelas. Dan insya Allah untuk KB-nya kita akan membuka 2 kelas. Nah, ayah bunda hebat yang ingin mendaftarkan teman-teman kecil Ananda hebat kita untuk belajar atau menempuh pendidikannya di SID Darul Mukmin, kami informasikan bahwa gelombang pertama itu kita buka hari ini, tadi launchingnya di jam 10 pagi sampai tanggal 31 Desember. Ayah bunda hebat, manfaatkan peluang di gelombang pertama ini, karena di gelombang pertama ini Yayasan Darul Mukmin memberikan subsidi sebesar 30%. Jadi jika gelombang pertama sudah penuh, maka gelombang 2 dan seterusnya akan kita tutup. Nah, ayah bunda hebat, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan putra putri ayah bunda bergabung bersama SID Darul Mukmin. SID Darul Mukmin, berakhlak, cerdas, mandiri. Biasa kita mewawancarai kepala sekolah Yayasan Darul Mukmin ini yang sangat luar biasa ya Bu ya. Masya Allah. Masya Allah. Di sini setiap sekolah ini, setiap unit ini memiliki keunggulan yang belum tentu dimiliki oleh sekolah lain. Jadi jangan ragu kepada ibu bapak di luar sana untuk menyekolahkan anaknya dan bergabung di Yayasan Darul Mukmin ini. Dan saya perjelas lagi, untuk SMP hanya memuat 2 lokal, ahwat, ihwan. Ahwat itu untuk anak perempuan, ihwan untuk anak laki-laki yang dipisah Bu. Setiap lokalnya 32 siswa. Dan di SD ada 3 lokal, per lokalnya ada 30 siswa. Serta di TK ada kelas A 40, kelas B 65 dan KB 32. Ayo Bu, Bapak di luar sana, kita sama-sama meningkatkan ilmu keislaman anak kita karena sangat penting untuk masa depan kita. Cukup sekian wawancara kita hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.